Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita selalu sehat-sehat ya, dimanapun dan apapun aktivitas kita hari ini kiranya berjalan dengan baik. Oke, video kali ini teman-teman, ini penting banget untuk saya bahas secara detail ya. Ketika saya share analisa di pair XAUSD, baik juga di Euro USD, teman-teman bisa mengeksekusi dengan baik. Jadi ketika kita analisa kan ada beberapa POI yang kita marking ya. Nah, tujuannya biar kita tahu teman-teman, POI yang mana yang bagus untuk kita tempatkan sebagai entry point. Karena bukan hanya satu POI ketika kita analisa ya, yang berpotensi misalnya ada beberapa, 3, 4, bahkan lebih dari 4 teman-teman. Jadi melalui video ini kita akan tahu POI yang mana yang berpotensi dan yang sudah terkonfirmasi dengan baik, sehingga kita bisa entry dengan nyaman dan pasti teman-teman gitu. Nah, di sini analisa pada hari Minggu ya. Ini trading hari Senin semalam ini. Ini saya hapus dulu ya. Nanti saya jelasin kenapa saya pakai di sini Fibo Musang. Nah, di sini teman-teman kita ulas sedikit ya untuk analisa kita pada hari Minggu kemarin atau analisa video yang ini. Nah, tujuannya agar melalui itu nanti kita kan tandain lagi nih untuk POI yang kita marking pada analisa tersebut. Nah, di situ nanti kita bahas POI yang mana yang bagus teman-teman untuk melakukan entry. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini kita ulang sedikit ya. Ini ada trendline ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, trendline ini saya katakan jangan sekali-kali untuk melakukan entry sell di sini ya. Di area ini ya. Nah, walaupun ini sudah break, ini trendline liquidity ketika dia mengambil, maka langsung naik ya. Di sini juga sudah kita marking ini kemarin pada M5 ya, M15. Kita bahas sedikit ya, biar nanti kita bisa paham teman-teman, yang mana yang bagus untuk entry. Nah ini, oke, di sini kita akan cek kembali ya untuk area yang kita marking kemarin ya. Di H4 itu ada apa namanya, head and shoulder ya. Ini juga kita marking kemarin di sini, head and shoulder. Nah di sini, selain itu kita juga ada area SND di time frame M15 ya, M5 M5 ya. Nah ini, nah di sini ada drawbase drop ya, supply area ini juga kita marking pada analisa hari Minggu kemarin ya. Nah jadi di sini ada 3 POI. Nah ini 1, 2, dan ini ada head and shoulder ya. Nah ini teman-teman, area yang mana yang bisa kita lakukan sell ya, yang bagus, yang sudah terkonfirmasi gitu teman-teman. Nah, memang pada area head and shoulder kita memang zone entry itu sampai ke area head ya. Nah, di sini dari bahu kiri sampai ke area head. Nah, tetapi di sini teman-teman ini kan areanya cukup luas nih sampai ke zone ini. Apakah kita bisa entry di bawah ini? Nah, ketika kita entry di bawah ini resikonya apa gitu teman-teman? Contoh, kita melakukan entry di sini. Karena ini kita analisa sebagai area head and shoulder dan berpotensi membentuk bahu kanan ya. Nah, coba lihat teman-teman responnya ketika masuk di sini ini belum terkonfirmasi. Dia naik teman-teman. Ketika kita entry di sini, SL tentunya di sini ya. Dan ini kena SL. Nah, ketika kita cek area head and shoulder ini dari bahu ini kiri sampai head ini, kan ternyata ada beberapa area zone yang masih fresh dan bisa kita gunakan. Nah, lalu yang mana yang bisa membuat harga langsung turun dan dia memang sudah terkonfirmasi. Contoh ketika kita entry di sini, nah ini kita lihat teman-teman, dia masih naik nih.
dan belum ada konfirmasi yang muncul gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas ya. Nah, ini uh, area marking kita di sini, dan ketika harga masuk ke zona ini teman-teman, kita tidak boleh ya untuk melakukan entry sebelum terkonfirmasi, karena bisa aja ini semua POI ini, ketiga POI ini bisa aja jebol ini semua, harga naik. Lalu kita harus menunggu konfirmasi nih. Di setiap analisa saya selalu bilang ini POI yang bisa kita pantau, tapi jangan lupa untuk melihat konfirmasi entry untuk melakukan entry. Nah, di sini harga rejection. Nah, ini kita baru bisa cek apakah ada konfirmasi di zona ini gitu. Jadi ketika kita langsung ini misalnya harga masih di zona ini, langsung melakukan entry di sini atau di sini atau di sini, kan kita belum pasti teman-teman. Contoh kita entry di zona ini, ternyata masih naik, entry di zona ini, ternyata masih naik juga. Nah, entry langsung di zona ini memang harga turun dan floating tidak terlalu tinggi, tetapi ketika kita entry di sini bisa jadi kita pasangnya SL terlalu tipis ya, sehingga kena ke SL. Lalu yang paling penting adalah ini kita harus entry-nya setelah muncul konfirmasi, sehingga kita terjauh dari stop loss yang uh, terkena duluan gitu teman-teman, atau stop loss hunter. Nah gitu. Di sini langsung kita cek ya, ini sudah terkonfirmasi. Konfirmasinya adalah ketika sudah break untuk area support terdekat ini, dan di sini terbentuk yang namanya CB1. Nah, inilah yang saya gunakan Fibo Musang tadi, teman-teman. Ini analisa pada kemarin ya, scalping 50-an pips. Nah, ini sebagai area zone take profit kita. Nah, ini saya ambil TP kemarin di sini di zone 161.8, dan ternyata dia hampir tembus ke zone 261 ya. Nah, yang penting teman-teman kita entry-nya setelah sudah muncul setup ini ataupun konfirmasi ini. Jadi kita sudah tidak floating-floating lagi nih tinggi. Nah, gitu. Ini zone entry tentunya uh, setelah harga masuk ke zone ini. Nah, ada yang entry setelah sudah retracement ke sini, ada yang menunggu ya. Nah, saya entry di area zone ini, teman-teman. Di area lebih dari 50% ke atas ya. Untuk apa? Fungsinya adalah untuk floatingnya tidak terlalu tinggi. Nah, dan ini terjauh dari stop loss. Kenapa? Karena SL kita sudah di atas ini, teman-teman. Tentunya dia sangat kecil kemungkinan untuk kena SL Hunter. Bukan seperti yang tadi, yang di sini. Nah, kita kan bisa aja ketika tidak muncul konfirmasi, kita entry di zone ini, SL pastinya tipis di sini. Nah, ini kan kena. Jadi resiko SL Hunter itu sangat kuat ya ketika entry tanpa konfirmasi. Itulah pentingnya konfirmasi entry, teman-teman. Ketika sudah muncul konfirmasi kita lakukan entry, ini kecil kemungkinan akan kena SL, karena kita menempatkan SL kita itu sudah tepat di area paling atas, bukan di zone ini lagi gitu, bukan di atas ini lagi, tapi di atas daripada zone yang baru atau konfirmasi. Nah, untuk rewardnya juga lebih tinggi teman-teman ketika kita entry di area zone ini dibandingkan kita entry di zone POI 2 atau POI 3 yang tadi di sini. Itu rewardnya lebih tinggi dibandingkan entry tanpa konfirmasi. Nah, jadi melalui adanya konfirmasi entry, kita tahu teman-teman di mana area yang bagus ataupun POI yang bagus. Jadi bisa kita simpulkan area yang bagusnya di sini. Ketika ini memberikan respon, dia harus memberikan konfirmasi entry juga. Nah, kadang harga memberikan respon dari POI tapi tidak ada konfirmasi entry-nya untuk sell. Nah, itu berbahaya, itu berpotensi akan di break. Paling dia nanti retracement sedikit 10-20 pips, dia langsung terbang ke atas. Nah, gitu teman-teman. Jadi melalui konfirmasi entry inilah kita bisa tahu di mana POI yang bagus dan di area mana kita entry. Bukan asal entry aja ketika kita share ya analisa di XAUSD atau EURUSD, itu masih mentahnya teman-teman, karena dia belum ada konfirmasi untuk entry di area-area POI yang kita parking.
Nah, sama juga seperti yang sudah kita marking di bawah ini ya. Nah, ini kita marking pada hari Minggu kemarin. Ini juga harus ada konfirmasi entry-nya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, konfirmasinya apakah harus seperti ini, Bang? Nah, jadi konfirmasinya itu bukan harus CB1. Yang penting ada pola-pola candle ataupun setup apa aja yang teman-teman kuasai untuk harga berbalik, misalnya yang tadinya masih naik, setelah muncul misalnya candlestick bearish engulfing atau dominan break sell, maka itu sudah menyatakan konfirmasi harga akan turun. Nah, gitu. Untuk TP tentunya kita yang realistis saja ya, yang apa namanya rasional ya. John 161.8 itu sudah sangat bagus. Atau cek area SND terdekat yang masih fresh dan kuat. Oke, jadi melalui ini video ini nanti kita sudah bisa paham ya, ataupun kita sudah eh, mahir untuk mengeksekusi hasil analisa yang kita share, teman-teman. Jadi tidak apa namanya, tidak asal-asal melakukan entry, tetapi entry ketika sudah terkonfirmasi. Nah, ketika kita mengacu dengan smart money concept, teman-teman, ini harusnya kan kita tidak bisa nih melakukan entry di zone ini. Karena apa? Karena untuk area low-nya belum ada low yang valid di sini. Ini area low-nya ini belum valid ini. Nah, dengan adanya konfirmasi-konfirmasi entry itu, teman-teman, maka kita bisa melakukan entry di area SND yang sudah kita marking ini. Jadi kita tidak monoton di satu teknikal, tetapi bisa kita kombinasikan dengan teknikal yang sudah kita kuasai, sehingga kita tetap bisa enjoy di market ini. Nah, gitu teman-teman. Ini uh, di atas ini belum ada change of character ya, ini hanya sweep liquidity, sehingga bias masih sell. Nah, untuk analisa hari ini saya akan share, teman-teman. Saya pisahkan dari video yang ini untuk bisa lebih mudah menemukan analisanya, karena kita pecah nanti dia di playlist ya, masing-masing playlist itu ada tempatnya, teman-teman. Analisa gold atau analisa euro USD itu pisah-pisah, jadi kita mudah menemukannya. Untuk itu, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Inilah cara kita melihat ataupun menentukan POI yang sudah terkonfirmasi dengan baik, sehingga kita melakukan entry bisa dengan nyaman, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.